Saya Bistrian Sarinuri. Di sini saya akan membahas tentang 4 materi, yaitu sejarah ketiga, pengertian, definisi, dan ruang lingkup ketiga. Materi yang kedua yaitu penyakit akibat kerja, materi yang ketiga yaitu kecelakaan kerja, dan materi yang terakhir yaitu ergonomi dan fal kerja. Sejarah ketiga di dunia dimulai sejak pekerjaan memiliki kaitannya dengan pengupahan dan penggajian. Bermula pada abad ke-16 di mana ada seorang pekerja tambang yang terkena penyakit. Kemudian pada abad ke-17 di mana ada seorang penulis buku bernama Bernardine Rinazzini menguraikan beberapa penyakit yang memiliki hubungannya dengan pekerjaan. Beliau juga dijuluki sebagai Bapak Kesehatan Kerja. Kemudian pada abad ke-18 ketiga ini sudah dilirik oleh negara-negara Eropa, bangsa Eropa, yang dimulai pada negara Inggris, kemudian Amerika Serikat dan Kanada. Kemudian pada abad ke-20 di mana perkembangan dan pertumbuhan teknologi di negara maju seperti teknologi dalam industri, teknologi komunikasi, pertambangan dan lain-lain. Sejarah ketiga sendiri di Indonesia dimulai sejak tahun 1910 di mana keluar undang-undang tentang peraturan penjagaan keselamatan pabrik dan bengkel dan undang-undang tahun 1930 tentang UAP. Hingga tahun 2003 di mana keluarnya undang-undang tentang ketenaga kerjaan yang di dalamnya memuat tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga sendiri memiliki 3 definisi yaitu secara filosofi, keilmuan, dan secara sudut pandang ilmu hukum. Secara filosofi yaitu upaya dan pemikiran untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik secara jasmani maupun rohani diri dalam setiap manusia dan para pekerja beserta hasil karyanya untuk menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kalau secara keilmuan yaitu ilmu dan penerapannya baik secara teknik maupun teknologis untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja maupun kecelakaan kerja di setiap pekerjaan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir secara sudut pandang ilmu hukum yaitu suatu pencegahan agar para penjaga dan setiap orang yang memasuki tempat kerja senantiasa dalam keadaan sehat dan selamat, serta bahan-bahan produksi dapat digunakan secara aman, efisien, dan produktif. Tujuan ketiga sendiri yang pertama yaitu untuk melindungi para tenaga kerja dan orang yang ada di tempat kerja tersebut. Yang kedua, menjamin semua bahan produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang terakhir, menjamin agar produksi dapat berjalan lancar. Ruang lingkup ketiga sendiri yaitu ilmu yang mempelajari tentang keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu mencakup ilmu higien lingkungan kerja, toksikologi industri, gizi tenaga kerja, ergonomi, dan prinsip-prinsip keselamatan kerja. Higien lingkungan kerja sendiri meliputi upaya-upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan meminimalisir terjadinya pencemaran di lingkungan kerja tersebut. Kalau yang kedua, toksikologi industri. Toksikologi industri yaitu ilmu yang mempelajari tentang sifat, cara masuk, dan efek serta pencegahan zat-zat toksis atau racun yang membahayakan para pekerja di tempat kerja tersebut. Yang ketiga, ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang keserasian atau kekompakan interaksi manusia dalam bekerja. Ergonomi juga mempelajari tentang peralatan kerja agar para pekerja lebih produktif. Yang terakhir, prinsip-prinsip keselamatan kerja, yaitu ilmu yang mempelajari tentang teknik-teknik dan cara akan keselamatan dalam bekerja. Materi yang kedua yaitu penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja atau yang biasa disingkat PAK adalah penyakit yang terjadi karena disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan pekerjaan, proses maupun lingkungan kerja. WHO membedakan 4 kategori penyakit akibat kerja. Yang pertama, penyakit akibat kerja penyakit yang disebabkan oleh
pekerjaan. Yang kedua, penyakit yang salah satu penyebabnya dikarenakan pekerjaan. Yang ketiga, penyakit dengan pekerjaan yang salah satu penyebab di antara faktor-faktor penyebab lainnya. Dan yang terakhir, penyakit di mana pekerjaan memperberat suatu kondisi yang sudah ada. Itu contohnya seperti asma. Faktor-faktor penyakit akibat faktor-faktor bahaya lingkungan kerja. Yang pertama yaitu faktor fisik. Faktor fisik bisa terjadi karena tekanan udara yang tinggi, temperatur rendah, dan suara bising atau tinggi yang dapat menyebabkan tuli. Faktor yang kedua yaitu faktor kimia yang berasal dari bahan baku, bahan tambahan, sisa produksi, dan lain-lain. Ini bisa berupa zat padat, cair, gas, maupun uap. Hal ini dapat menyebabkan iritasi, alergi, kelainan janin, bahkan dapat menyebabkan kanker. Adapun faktor biologi, ergonomi, dan psikologi. Kalau faktor ekonomi sendiri dapat terjadi karena cara bekerja atau posisi kerja yang salah, kurangnya alat kerja yang mendukung, dan lingkungan kerja itu sendiri. Hal ini dapat menyebabkan nyeri otot dan kelelahan fisik. Dan sedangkan faktor psikologi itu dapat disebabkan karena monoton atau gerakan pekerjaan yang secara berulang. Hal ini dapat menyebabkan stres dan psikomatis. Faktor-faktor di atas itu dapat kita cegah dengan melakukan 3 pencegahan. Pencegahan pertama yaitu pencegahan tersier, yaitu kita dapat melakukan atau membuat undang-undang yang menyangkut akibat kerja dan memodifikasi alat industri. Pencegahan kedua yaitu pencegahan sekunder, yaitu kita dapat melakukan penyuluhan, identifikasi zat-zat berbahaya, dan melakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Dan yang terakhir yaitu pencegahan primer. Pencegahan primer itu dapat kita lakukan dengan mengistirahatkan para pekerja dan memindahkan para pekerja ke tempat yang lebih terpajang. Dan yang terakhir itu kita dapat melakukan tes kesehatan berkala untuk evaluasi penyakit. Dan materi yang ketiga yaitu materi kecelakaan kerja. Materi kecelakaan kerja yaitu kecelakaan kerja ini dapat disebabkan karena berhubungan dengan hubungan kerja, termaksud kecelakaan yang terjadi karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan ini terjadi saat ingin perjalanan ke tempat kerja ataupun pulang kerja, di mana melalui jalan seperti biasa atau jalan yang wajar dilalui. Kecelakaan kerja ini memiliki 4 batas, yaitu saat kita melakukan kecelakaan kerja terjadi di tempat kerja itu sendiri. Yang kedua, atas izin atasan atau tempat kerja tersebut. Yang ketiga, pekerjaan itu memiliki kaitannya dengan tempat kerja tersebut. Dan yang terakhir, saat kita melakukan pekerjaan yang mendesak atau penting pun, itu ada atas izin perusahaan tersebut. Secara umum kecelakaan kerja ini dibagi menjadi 2, yaitu kecelakaan industri atau yang disebut industrial accident, dan kecelakaan dalam perjalanan atau community accident. Kecelakaan industri itu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja karena adanya sumber bahaya ataupun bahaya kerja. Sedangkan kecelakaan dalam perjalanan itu terjadi di luar tempat kerja tetapi memiliki hubungan dengan pekerjaan tersebut. Ini kecelakaan kerja ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 hal. Yang pertama, klasifikasi menurut jenis kecelakaannya. Yang kedua, klasifikasi menurut agen penyebabnya. Yang ketiga, klasifikasi menurut cedera dan lukanya. Yang terakhir, klasifikasi menurut anggota tubuh yang luka. Hal ini bisa dapat kita cegah dengan melakukan identifikasi masalah. Yang kedua, menentukan sebab-sebab dengan menentukan model-model kecelakaan. Yang ketiga, analisis kecelakaan. Yang keempat, asas pencegahan kecelakaan. Dan yang terakhir itu perencanaan dan pelaksanaan.
Dan kita masuk pada materi terakhir, yaitu ergonomi dan faal kerja. Ergonomi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu suku pertama ergon dan kedua nomos. Ergon berarti kerja dan nomos berarti peraturan hukum. Yang bisa dapat kita artikan yaitu ilmu tentang aturan kerja. Dan menurut Dr. Putih Dwi Ginanti, ergonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, di mana perilaku manusia tersebut ada keterkaitannya dengan pekerjaan mereka. Ergonomi ini memiliki beberapa aspek. Aspek pertama yaitu faktor manusia, di mana manusia sebagai pelaku dalam melakukan pekerjaan tersebut. Dan yang kedua ada antropometri, yang merupakan suatu pengukuran yang sistematis terhadap tubuh manusia, termasuk seluk-beluk dan bentuk tubuh manusia. Contohnya pada sikap tubuh saat bekerja. Sikap tubuh saat bekerja ini sangat penting karena sangat berpengaruh pada kondisi fisik tubuh kita. Contohnya dapat menyebabkan tulang punggung menjadi bungkuk, punggung menjadi pegal-pegal, dan kelelahan pada leher maupun pundak. Dan yang ketiga itu manusia mesin, di mana manusia melakukan pekerjaan dengan adanya bantuan mesin, di mana manusia sebagai pelaku untuk menjalankan mesin tersebut. Dan yang terakhir itu ada monoton. Monoton ini adalah gerak. Ini pekerjaan dalam skala besar dan dalam periode lama yang melakukan gerakan secara ulang-ulang tanpa adanya kreativitas, sehingga dapat berakibat membuat kita menjadi sindrom atau kehilangan, membuat mati rasa pada anggota tubuh dan rasa nyeri. Ini juga dapat berpengaruh pada engsel-engsel tubuh, di mana dapat membuat sakit pada setiap engsel-engsel. Bahkan dapat membuat bengkak. Pekerjaan ini biasanya seperti mesin tenun dan mesin cetak. Ini dari faktor lihat kita dapat melakukan pencegahan, yaitu dengan menstruktur ulang tempat kerja, memperbanyak variasi jenis pekerjaan, memperluas jenis pekerjaan, kontak sosial, dan yang terakhir itu mendesain lingkungan kerja untuk mendukung pekerjaan. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Selamat malam.